Pengangkatan non-ASN database BKN wajib berdasarkan masa kerja minimal 10 tahun ke atas, lebih. Setelah itu 5 tahun ke atas, bertahap dari 10 tahun ke atas baru ke 5 tahun ke atas ya. Pengangkatan guru berdasarkan sertifikasi untuk penuh waktu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru pasal 6 bahwa guru harus mengajar sekurang-kurangnya 20 jam seminggu untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Itulah kira-kira, makanya apa yang menjadi aspirasi ini, selagi ini tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan, dan selagi ini masih dalam jangkauan kewenangan kami, pasti kami penuhi. Andai kata ini bukan kewenangan kami, tetap kita akan berjuangkan ini selagi ini dalam koridor tidak melanggar aturan, ya. Ini tuh mungkin sebelum kita minta pendapat kawan-kawan eksekutif, baik organisasi, bisa PSDM, keuangan dan sebagainya, mungkin ada tambahan dari wakil ketua 2 dan ketua 3, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, wakil ketua yang saya hormati, kemudian rekan-rekan dari eksekutif yang semua hadir, yang dibanggakan dan dimuliakan Allah, serta para pejuang honorer Persatuan Guru Republik Indonesia yang tidak kenal lelah, yang selalu berjuang, berikhtiar, memperjuangkan haknya untuk menjadi untuk dijadikan ASN ataupun P3K yang full waktu ya. Oke, insya Allah semuanya diberkati dan rahmati Allah SWT. Menambahkan apa yang disampaikan Ketua DPRD, tentu apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan para guru honorer ini menjadikan kami juga bersama-sama ingin memperjuangkan hal ini. Kan tetapi tentu kita semua juga harus menyadari bahwasanya perjuangan ini tidak mudah, tidak sebentar kalau kita tidak intens terus kita menjaga hangatnya perjuangan ini. Kan tetapi kita harus tahu juga, saya juga harus mengatakan kepada eksekutif tentang kondisi. Ya, sama-sama kita dengarkan, jangan juga kita memaksakan apa yang memang kondisinya belum bisa dipaksakan. Tapi perjuangannya harus ada titik terangnya gitu, ada progresnya, tidak stuck ada di sini. Oleh karenanya kami DPR bersama ketua yang memang selalu semangat ketika mendengar tentang harapan, kemudian keinginan para guru honorer ini menjadi atensi kami di DPRD Kabupaten Lampung Utara. Nanti kita dengarkan bersama-sama dari pihak eksekutif langkah-langkah strategis apa yang bisa kita lakukan bersama, apa yang bisa kita dorong. Nanti juga dari Pak Wakil Ketua 3 yang bisa memberikan masukan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kehadiran. Nanti kita sama-sama bahas bersama. Saya Eri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin terima kasih sudah sampaikan pertolongan saudara wakil ketua 2. Mungkin dari saat itu cukup bisa dengarkan bersama-sama, dan kita mulai dari ini dulu ya. Ya, mereka tuh ini. Ya. Ya, mungkin perwakilan dari dulu ya, kita silakan. Udah dapat belum? Sebutin nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan, setelah itu Pak Matahan, setelah itu Pak Dedi, setelah itu Pak Wansori, yang memang dari dulu dari 2021 memang
selalu bersama saya. Terima kasih. Selalu mendukung untuk pemecahan honorer ini gimana? Terima kasih, kami sudah dikasih kesempatan untuk berada di ruangan ini. Dari kami akan memohon kepada para pejabat dan wakil rakyat, terutama Pak Isrijal, tolong kami Pak, tolong bantu kami untuk menyelesaikan kami yang ada di database BKN maupun ada di Dapodik, diangkat untuk penuh waktu full time, dioptimalisasi di bulan 6. Tolong didahulukan kami Pak yang masa kerja yang sudah 10 tahun ke atas, itu permintaan kami. Kemarin Pak Matahan, Hera kan sudah bertemu Bapak, sudah saya sampaikan. Jadi tetap masalahnya saya sudah tahu di keuangan. Untuk itu kami sadar Pak, gak mungkin kami menuntut untuk diangkat semua, karena kalau memang diangkat semua dari 3 tahun itu banyak sekali yang ada di database. Kami cuma minta tolong diperkecil itu supaya anggaran itu cukup. Kami minta 10 tahun ke atas, kembali lagi ke 10 tahun ke atas. Setelah itu kami pun, ini baru saya ngomong antara kawan dan isi hati kami ya Bapak. Walaupun itu anggaran itu kami cuma digaji 1 juta, asalkan kami penuh waktu di bulan 6, waktu optimalisasi kami siap. Semua guru yang ada di semua guru yang berstatus 10 tahun ke atas kami siap, asalkan kami diangkat penuh waktu. Tolong didahulukan kami dulu Bapak, kasihan Bapak kami Pak. Terus kan di situ sudah jelas tuh, guru itu udah ada undang-undangnya sertifikasi untuk penuh waktu. Sedangkan kami 24 jam mengajar. Kalau dia paruh waktu, dia cuma 8 jam. Gimana Pak? Apa tidak balance kalau menurut saya ya? Di situ kan sudah jelas undang-undangnya. Tolong diutamakan kami. Yang pertama saya mohon sekali, sangat memohon sama kalian, tolong utamakan kami yang 10 tahun pas optimalisasi di bulan 6 pertama. Setelah itu dahulukan kami yang sudah sertif ini Pak, penuh waktu. Tolong sekali Pak, bantu kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada lagi? Tambahan? Oh, sebutin nama ya, nama sebutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uci Indrasari, saya dari SD Negeri 1 Barangan Pagar. Terima kasih banyak Bapak-bapak, yang terhormat Bapak Ketua Dewan DPRD Lampung Utara, yang terhormat Bapak Wansori, Bapak Dedi, Bapak Martahan yang selalu siap ya, bukan pendamping, yang selalu siap bersama kami, Ibu Sarah dan semua bapak-bapak, ibu-ibu pejabat Lampung Utara. Semoga kalian di sini dan kita semua yang di sini dapat memecahkan apa yang menjadi aspirasi kami dan perjuangan kami guru honor Lampung Utara. Terima kasih Bapak Ketua Dewan, mudah-mudahan nggak bosen Pak namuin kami terus Pak, nggak bosen dan benar-benar ya Pak ya, kami ini mengetes kesabaran Bapak benar di WA terus ya, benar-benar Pak, sebenarnya kami sudah malu tapi kami memang harus nebel-nebelin muka. Ini maaf ya Pak ya, tapi ya memang beginilah Pak, kami Pak memang harus kami tebal-tebalin muka ketemu Bapak pejabat, karena memang kemana lagi kami mengadu. Kalau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 waktu Pak tahajud kami selalu ngadu. Yang pastinya mudah-mudahan benar-benar didengar kami ini Pak, nggak berulang kali lagi kami kesini. Bapak mungkin bosen, Bapak mungkin memutar kami, ya nggak apa-apa Pak, kami tetap tebal muka Pak. Yang penting kami minta tolong dari Dinas Keuangan yang megang
Keuangan di Lampung Utara. Dengan kerendahan kami minta tolonglah kami Pak. Ini sudah berkali-kali kami ngadu. Masa sih kami selalu tawar, selalu apa namanya mentah Pak. Tolonglah kami Pak. Mudah-mudahan sekali ini ada jawaban yang membuat kami itu benar-benar enggak, kalau puas mungkin kembali lagi ke aturan daerah dan kembali lagi ke full time. Mungkin bisa lah Pak ada untuk kami itu apa namanya, kalau bisa kami masih diajukan full waktu, belum bisa. Tapi ada lah Pak setidaknya gaji yang kami terima ini kan 200-300, setidaknya kami setengah dari UMR juga nggak apa-apa Pak, kami terima Pak. Iya. Iya, asalkan kami nanti diangkat full time. Jadi sekali lagi kami minta tolong sama bapak-bapak semua yang wajah-wajah baru menurut kami di sini. Semoga niat baik Bapak Ketua Dewan yang sudah mengumpulkan kita secara langsung ini bisa benar-benar ada jawaban untuk kami. Yang mungkin gitu ya. Mungkin begitu saja Pak. Kembali lagi permintaan kami satu. Kami minta full time dan memang kalau belum bisa untuk full time, tolong kami gaji, tolong kami benar-benar dipikirkan, benar-benar dianggarkan dan terpusat benar-benar untuk kami guru. Walaupun honor yang lain banyak, tapi kami minta tolong dengan sangat. Karena kami memang garda terdepan untuk anak GR ya Pak, yang memang betul Pak. Kami siap setiap hari kami mengajar Pak. Benar-benar dengan keringat yang mengalir, benar-benar yang keringat gitu bekerjanya Pak. Gajinya yaitu tadi. Kami minta tolong Pak, pikirkan kami. Gitu aja. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama kita dengarkan apa yang menjadi aspirasi baik yang disampaikan oleh saudari daerah dan Uci. Kami pikir cukup ya untuk bagian mulia. Kita sama-sama dengarkan. Oleh karenanya, sebagaimana telah kita dengarkan bersama dalam kesempatan ini, mohon tanggapan dari rekan-rekan eksekutif. Kami mulai dari Kepala BKPSDM untuk menjelaskan dan kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami dari BKPSDM, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekalipun saya hormati Ketua Dewan Kabupaten Utara dan juga Wakil 3 dan Wakil 4. 2 dan 3. Rekan-rekan Kepala perangkat daerah hadir di sini, Kepala BPKA atau yang mewakili, Kepala bagian kerjasama organisasi, Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam forum honorer guru Kabupaten Lampung Utara. Mungkin kami terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Dewan dan juga perwakilan dari Forum Honorer Guru Kabupaten Lampung Utara. Di sini perlu kami sampaikan mereview kita tahapan-tahapan mulai dari kemarin pendataan kita mengikuti tahap 1 dan itu sudah on progress. Sekarang di progress pengusulan nomor induk dan ini kita lanjutkan dengan tahap kedua untuk proses pengangkatan non-ASN menjadi B3K ya. Dan kemarin melalui surat Menteri Pan-RB itu sudah disampaikan bahwasanya untuk daerah-daerah yang formasi yang ada tapi masih kurang melebihi dengan data yang ada di pangkalan, dan ini diarahkan untuk pengangkatan menjadi B3K paruh waktu karena ini merupakan sebagai
mungkin ini menjadi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang 2022 tahun 2023 pasal 66 untuk di tahun 2005 ini penyelesaian P3K itu harus selesai dan kita angkat sesuai dengan arahan itu menjadi P3K paruh waktu. Nah, terkait dengan beberapa masukan ataupun usulan dari teman-teman tenaga honorer yang pada hari ini terkait dengan guru khususnya untuk pengangkatan full waktu. Jadi di sini mohon izin ketua dan wakil terkait dengan proses pengangkatan P3K yang menjadi full waktu ini tentu di surat keputusan Menteri Aparatur Negara itu di keputusan nomor 16 itu di poin ke 28 yang perlu kita sikapi di sini, PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K per waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian kurung evaluasi kinerja. Nah, izin pimpinan, hal inilah yang perlu kita tindak lanjuti bicarakan, yang terutama yang hal prinsipnya di sini sudah dijelaskan di sini ketersediaan anggaran. Jadi di sini hadir di sini ketua dewan dan juga dari BPKH, mungkin nanti juga dapat bisa memaparkan terkait dengan poin ketersediaan anggaran ini, karena setelah kita nanti bisa memetakan terkait dengan kesiapan atau ketersediaan anggaran, di sinilah nanti tugas organisasi dan BKPSDM bersama pimpinan nanti merumuskan berapa jumlah formasi yang bisa kita akomodir dan juga formulasi terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa-apa saja kriteria untuk penilaian evaluasi, mana-mana saja sumber daya manusia bisa diangkat menjadi P3K. Contohnya seperti tadi ada masukan dari teman-teman kita tadi masa kerja, dan ini tentu kami catat, dan juga nanti kan juga ada beberapa mungkin indikator atau kriteria lanjutan seperti daftar hadir ataupun ke evaluasi kinerja, terus target-target pada saat nanti Bapak Ibu sekalian sudah ditetapkan menjadi P3K paruh waktu, tentu kan akan menentukan target-target apa, kinerja apa yang akan diberikan Bapak Ibu, itu juga nanti menjadi penilaian untuk mengangkat menjadi P3K paruh waktu. Tapi sebelum kita melangkah ke situ dan juga bisa kita petakan terkait dengan indikator-indikator tersebut, tapi kami tentunya langkah awal yang perlu kita sikapi ya tadi kembali lagi ketersediaan anggaran pimpinan. Nah, itu yang nanti selanjutnya langkah-langkah formulasi apa ke depan lagi yang bisa kita tidak lanjuti. Itu mungkin dari kami dari BKPSDM terkait dengan apa-apa saja yang disampaikan baik oleh pimpinan dan juga rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dari forum guru honor ya. Nah, terus kalau terkait dengan apa segera tadi ada beberapa masukan untuk segera mengesahkan RPP, tentunya itu perlu kami sampaikan di sini bukan menjadi domain kita kabupaten ataupun daerah, itu menjadi domain dari pemerintah pusat. Itu segera mungkin mengesahkan RPP manajemen ASN sebagai turunan dari Undang-Undang 20 tahun 2023. Mungkin itu saja pimpinan, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, mungkin dari keuangan ataupun teman-teman yang lain bisa memberi tanggapan atau masukan dalam forum kita yang terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sampaikan teman-teman kepada BKPSDM yang telah memaparkan di forum ini. Silakan Jun dari organisasi. Baik, terima kasih Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua DPRD Kabupaten Utara Bidang, yang kami hormati Pak Sori, kami hormati Pak Didi, yang kami hormati Bapak Ibu Forum Honorer Guru Kabupaten Utara, kami hormati Kepala BKPSDM, yang kami hormati dari PPKAD yang mewakili. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Pada dasarnya kami mendukung ibu-ibu dari Forum Honorer Guru di Kabupaten Utara. Tentunya kami semua sependapat karena masyarakat Utara tentunya tidak mungkin bisa cerdas tanpa bantuan dari guru sekalian. Kami pun tidak mungkin bisa seperti ini kalau tidak ada guru yang membimbing kami. Nah, jadi berkenaan hal ini, saya menyambut sedikit flashback ke belakang hasil daripada kita konsultasi kemarin Pak Ketua yang kita ke Menpak SB, kemudian kita yang ke BKD, ke PKM, Kemendagri, 3 tempat yang kita lakukan pada saat itu bulan yang lalu kalau pada intinya sebenarnya pengangkatan daripada P3K menjadi full time itu sudah jelas diatur di dalam Kepmen Pak RB nomor 16 tahun 2025 tentang tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM tadi. Di dalam diktum ke-28 P3K dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K, itu sudah jelas di dalam aturan. Namun di sini ada kalimat berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Tentunya kami bukannya membela atau melemparkan bola panas. Persoalan masalah ini bukan hanya ada di BPKA, namun persoalan ini adalah persoalan kita semua untuk mencarikan solusi bagaimana jalan keluarnya. Karena pada saat kita konsultasi kemarin ini Pak Ketua ini sampaikan dapat dilakukan pengangkatan berdasarkan ketersediaan anggaran secara bertahap. Karena tidak bisa kita melakukan pengangkatan pegawai seluruhnya secara penuh sekaligus. Apalagi mungkin kita ketahui bersama sudah keluar adanya Impres 01/2025 tentang efisiensi anggaran. Ini mungkin akan menjadi persoalan juga bagaimana solusi kita untuk menyikapi permasalahan ini. Namun bukannya kita mengedonkan Bapak Ibu sekalian sekaligus pegawai honorer, tetapi ini tetap akan menjadi catatan kami bagaimana ini menjadi prioritas utama dalam hal ini BPKA untuk supaya penganggaran itu bisa dilakukan untuk pengangkatan P3K ini menjadi P3K penuh waktu. Terkait masalah hasil penilaian evaluasi kinerja, mungkin ibu-ibu sekalian tahu bahwa kita ada SKP. Nah, SKP ini dilakukan dalam 1 kali dalam 1 tahun. Nah, jadi berkenaan hal ini, ya kita ikuti aja alurnya. Tentunya kita tidak bisa menyalahi ketentuan aturan yang sudah berlaku. Nah, nanti kita akan lakukan pengangkatan ibu-ibu sekalian secara bertahap. Tentunya kembali lagi ke pertimbangan anggaran. Yakin saja Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah akan selalu berpikir bagaimana untuk mencarikan solusi jalan keluarnya. Mungkin ini Pak Ketua yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Ketika kita bisa aturan atau sudah jelas dan tidak perlu saya pikir kita mengulas lagi. Sekarang kita carikan solusi bagaimana supaya guru-guru honorer ini bisa dilakukan pengangkatan. Syukur alhamdulillah kalau bisa diangkat semua. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang disampaikan. Masih ada berorganisasi? Ya, silakan. tambahan sedikit Pak. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati seluruh peserta rapat yang ada di sini. Tambahan sedikit melengkapi dari Kepala Bagian Organisasi.
bahwa menurut Kemenpan 11 2025 tadi, PPK dalam hal ini Pak Bupati bisa mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu ke P3K full time. Artinya kondisi hari ini pilihannya cuman ada P3. Artinya untuk bisa menjadi P3K full time, nah, itu yang mesti dipahami, ya. Jadi kalau dari statusnya non ASN langsung ke P3K full time bagi yang tidak lulus seleksi, sepertinya belum bisa. Kalau berdasarkan regulasi yang tadi ya, Jadi tahapannya Passwordnya lah ya. Iya, Harus benar. P3 per waktu dulu. ya seperti itu Pak, gitu. Iya. Harus seperti itu. Jadi dari non ASN langsung ke P3K full time, sepertinya nggak match dengan regulasi yang ada. Regulasi yang ada adalah dari P3K paruh waktu menjadi P3K full time. Jadi pilihannya menurut saya Pak, izin Pak, pilihannya menurut saya ya tinggal P3K paruh waktu. Ya, kalau kita matchkan dengan regulasi, seperti itu Pak. Nah, selanjutnya kapan itu P3K paruh waktu menjadi P3K full time? Dengan melihat pola penilaian kinerja atau evaluasi kinerja atau LKP, maka mungkin paling cepat Pak, baru tahun depan. Karena kan penilaian kerja itu kan setahun ya. Iya. Ya, seperti itu gitu. Jadi konkretnya jika memang anggaran tersedia, paling cepat pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K full time, jika anggaran tersedia ya, maka baru bisa dilakukan hitung-hitungan kasarnya ya tahun depan, ya, dengan melihat kriteria yang ada, gitu. Nah, itu jika kaitannya dengan permintaan Bapak Ibu sekalian terkait dengan poin nomor 2 ya. Ya, jawabannya kira-kira seperti itu. Terkait dengan masa kerja dan lain-lain, mungkin nanti akan jadi pertimbangan BKPSDM ya, masa kerja 10 tahun dan lain-lain itu bisa jadi pertimbangan dalam pengangkatan dari P3K paruh waktu menjadi P3K full time. Gitu. Itu aja Pak, tambahan sedikit. Makasih. Makasih disampaikan. Mungkin kita dengarkan dari kesiapan anggaran ya, dari keuangan. Ya. Walaupun kita tahu hari ini keuangan kita belum sehat ya, tapi setidaknya bagaimana proyeksi dan prediksi ke depannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ketua DPRD baik kita maupun ketua DPRD dan yang kami hormati forum kami hormati kepala BKPSDM para bidang para calon politisi. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari kepala BKAD karena ada urusan pribadi yaitu sedang operasi Pak, operasi mata. Maka kami diminta untuk izin Pak, langsung aja saya sampaikan secara penganggaran Pak, yang tertera di dalam APBD itu 35,7 miliar. Itu pun untuk jasa tenaga di perkantoran. Tidak 35,7 miliar. Itu jasa tenaga di perkantoran, bukan untuk buruh ataupun kesehatan. Dari apa yang sudah dijelaskan baik itu Bina Keuangan Daerah Kemendagri maupun hasil meeting lainnya, sumber dana untuk kesehatan itu datang dari PLUD, sumber dana untuk pendidikan datang dari BOS untuk membayar jasa yang ada. Nah, yang pertama itu untuk penganggaran
upah itu menunggu status ASN, yaitu status P3K paruh waktu ataupun P3K full time. Jadi saat ini kita belum bisa menentukan upah berdasarkan UMR. Nah, menunggu status itu dulu, baru nanti ditetapkan oleh kepala daerah berapa upah atau gaji. Yang ada adalah jasa. Jadi ibu bapak memberikan jasa, maka itu diberikan. Yang ada di APBD juga itu adalah jasa perkantoran. Mereka yang memberikan jasa-jasa di perkantoran, maka dibayarkan. Untuk bos, untuk guru, selama ini kan dari bos, kegiatan bos, maka diberikan jasa melalui sumber dana bos. Begitu juga kesehatan dari PLUD ataupun dari JKN, maka jasa pelayanannya diberikan dari sana sumber dana. Mungkin itu Pak Ketua yang dapat saya sampaikan saat ini. Selebihnya nanti saya laporkan kepada. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana kita telah dengar bersama pemaparan rekan-rekan eksekutif dari BKP SDM, organisasi dan keuangan terkait dengan perjuangan saudara-saudara forum guru honorer ini. Saudara-saudara, ibu-ibu guru yang kami banggakan, tidak bermaksud ya untuk melemahkan perjuangan. Artinya memang perjuangan ini tidak mudah, ya. Tidak mudah. Tapi di situ hal yang perlu dicatat, kami insya Allah konsisten untuk dalam perjuangan ini. Oleh karenanya mungkin ini kan butuh komunikasi dengan bupati dan sekda ya, bupati dan sekda. Apalagi terkait dengan mau mengambil kebijakan yang krusial seperti ini kan. Tapi tentu saudara-saudara, saya kalau nggak salah pernah dengar minta dukungan tanda tangan. Ya. Iya benar Pak. Dukungan tanda tangan dalam rangka apa? Memang sudah ada realisasi tanda tangan. Iya. Hanya berkomitmen sama kalian aja. Iya. Untuk mengakomodir honorer. Iya. Begitu bukan? Biar kami ada akan ditahu di atas putih. Biar komitmen. Laporan kami kepada teman-teman kami di luar sana juga. Hitam di atas putih. Iya. Apalagi udah live TikTok nih bagian dari komitmen loh ini. Satu lagi Pak Dong. Nah, mau saya pikir tanda tangan itu ada jaminan ada perubahan status. Ya. Ternyata kalau kami insya Allah nggak perlu komitmen ya. Tanpa diminta kami sudah melaksanakan komitmen kami duluan. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau itu sebagai pemuas ya. Penguat. Ya. Karena gini, ini kan yang penting kan ini harus ada regulasinya ya. Harus berjalan. Tidak akan pernah mungkin saudara-saudara menjadi full waktu sebelum fasenya baru waktu gitu. Nah persoalan menuju full waktu itu memang ada kesiapan ya. Pemerintah daerah harus melaksanakan tugas fungsinya, mengevaluasi kinerja kerja kalian. Enggak cukup itu juga, pemerintah daerah juga harus ada kesiapan anggaran gitu. Karena soal konflik itu menuju sana. Nah setidaknya forum ini mungkin ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar menjadi motivasi untuk menuju saudara-saudara, saudara-saudari menuju full waktu. Ya. Yang pertama BKP SDM mungkin melihat kinerja kerja yang sudah dapat masukan yang mungkin sesuai dengan aspirasi, yaitu 10 tahun ke atas dan periode kedua 5 tahun ke atas. Setelah selesai itu berarti ya paham. Nah yang kedua kesiapan anggaran, mudah-mudahan kita bulan tahun depan insya Allah anggaran kita sudah mulai membaik ya. Sudah mulai membaik insya Allah ke depan. Artinya ini nge-match gitu loh. Bersabarlah ya, puluhan tahun ditungguin ya. Yang penting bagaimana hari ini kita masuk dulu paruh waktu. Ya. Kita pikir begitu, karena kan mau kita dapat yang mana juga kan kebijakan kita terbatas hari ini kan. Nggak mungkin kepala BKP SDM menolak keinginan kalian sekali lagi sesuai dengan aturan. Kan? Persoalannya bukan persoalan aturan saja, kewenangan kan juga terbatas. Ya. Paham ya? Moral aspirasi mau demo setiap hari ya, tapi kami sudah paham dan mengerti apa yang menjadi kehendak kalian dan kami juga akan paham apa yang menjadi perjuangan kami.
Ya. Amin. Mungkin ada waktu ketuan penambahan? Ya, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan DPRD, Ketua DPT, Wakil, terus teman-teman dari BKSDM dan Keuangan dan organisasi dan semangat juang daripada forum honorer guru-guru yang memang ini sudah menjadi kewajiban kalian memperjuangkan hak, terus diminta atau tidak diminta kewajiban kalian untuk menyampaikan aspirasi ini. Menguatkan apa yang disampaikan, apa yang menjadi harapan teman-teman honor, karena mereka ini kan ada kehidupan dan tanggung jawab mereka sebagai guru dan mereka laksanakan dengan baik dan benar. Itu sudah kita dengar, mereka aktif, mereka melaksanakan tugas mereka, mengajar, gitu, tidak mengenal lelah. Nah, kembali lagi mereka pun juga sudah mendengar keterangan dari keuangan sendiri kan, bagaimana ketersediaan keuangan. Artinya kami berharap terutama BKSDM untuk bagaimana nanti kita bersama-sama dengan keuangan meramu ini, mencari ini agar nanti kebijakan pemerintah daerah ini berpihak dengan honorer. Ini harapan, artinya kami pimpinan DPRD Wakil Rakyat bersepakat untuk mengawal ini dan tidak akan pernah mengenal lelah gitu berkaitan dengan perjuangan ini, karena ini hak. Dan teman-teman juga yang honorer juga mengetahui bahwa dalam hal merealisasikan ini kan ada tahapan yang harus kita lalui. Artinya ini kebijakan yang harus kita dobrak bersama-sama nanti sejauh mana nanti bupati dan perangkatnya untuk merumuskan kemampuan keuangan daerah. Nanti kita bertahap. Nanti tinggal lagi ini Martahan, nanti dihitung kan guru ini berapa jumlahnya yang benar-benar sesuai dengan kriteria. Nanti kan kita menghitung kemampuan keuangan daerah ini kan nanti ada kelasnya. Kalau dia berstandar dengan UMR. Kemarin waktu itu kan dari Kementerian Kemenpan RB itu menyarankan kalau dia standar UMR itu kan tinggal lagi kemampuan daerah ini dalam bentuk dia full UMR atau menengah atau ambil yang paling dikit. Tergantung kemampuan kita, nanti silakan nanti BSKDM berkoordinasi nanti. Artinya kami yakin bahwa kami harga mati akan memperjuangkan ini sampai di titik bahwa honorer ini diangkat, prosesnya kan paruh waktu untuk ke full waktu. Iya. Itu dulu ya. Iya. Kami bersepakat. Mungkin itu tambahan dari saya. Pimpinan, sekian, terima kasih. Mungkin Ya, penambahan Pak Dedi. menanggapi dikit aja, tentu hari ini tadi aku koordinasi dengan Kepala BKPSDM terkait sesungguhnya database guru yang masa kerjanya 10 tahun itu berapa jumlahnya kita nggak tahu juga. Belum. Kalian ada? Kalau kemarin saya 2021 ya Pak ya, saya ambil itu pernah saya nanya sama Pak Atin itu Pak sekitar Atin itu siapa? Pak Atin yang Dinas. Di dinas. Operator dinas. itu Dinas. sekitar 500 itu dulu itu belum dipotong sama yang sudah terima ini. Dua. 500-an. Belum bisa Pak itu Pak. Belum dipotong itu loh Pak. Kayaknya bisa itu Pak. Bisa lah Pak ya. Pak harapan kami Pak ini sesuai dengan regulasi masa kerja Pak. Ya, artinya kan kita juga harus tahu jumlahnya, Iya. terus kemampuan kita berapa. Kan itu ada bahasa bertahap juga. Kalaupun nggak bisa 500 yang dipotong, ada 100 nggak yang dipotong? Yang keterima kemarin? Ada. 400. Artinya ini menjadi acuan kita. Acuan 67. Hah? 67. Iya nggak sampai 100 itu. Nggak nyampe yang 17 tahun ke atas kemarin nggak nyampe. Ya, artinya data validnya kenapa tadi kami berkoordinasi dengan Pak atas untuk manggil supaya tahu. Jadi menjadi laporan kedua untuk dibicarakan. Jadi kemampuannya sumber dari mana? Apakah dari TPP teman-teman gitu kan? Jangan senyum. Atau dari sertifikasi yang nggak jadi naik. Ya, Dapat bantuan itu 17 solusi. tahun ke Kalau progres yang ada, termasuk saya. jangan Nah, jadi pusat gimana dong? Iya, 100-an. nanti teman-teman punya saja kita akan kalaupun tidak bisa memenuhi UMR untuk paruh waktu, paling tidak lebih tinggi atau sama dengan pendapatan teman-teman guru yang sebelumnya. Sebelumnya gaji berapa? 2 juta? Waduh Pak, 200. Jadi kalau mau sampai gini, aslinya 300 ya.
Enggak sedikit masih bertahan kita semua Pak. Sabar. Anak Uangnya murid kami udah jadi polisi loh Pak. Udah jadi pejabat. apa artinya apa tadi disampaikan dari muridnya organisasi ya? Dengarin dulu. Tadi yang disampaikan dari kabar koordinasi organisasi terkait dengan kita kan nggak mungkin dari non ASN langsung full waktu nih. Iya. Maksudku kalian tuh masuk paruh waktu dulu. Iya. Ya, tapi jangan ngomong gaji harus 1,5 juta. Ya tapi disesuaikan Pak. Kalau nggak sesuai 2 juta lah. Sekarang kami nggak ada Ya artinya gini loh, kita kan harus sama juga ngerti nih kondisi keuangan. Daripada sampai tetap di non ASN terus, ya toh enak di paruh waktu tapi standar apa namanya mau saya sih 2 juta kalian. Tuh. Udah, deal. Yang penting status kalian udah naik ke paruh waktu. Iya, Jadi Pak. nanti bisa naik ke full waktu. Nanti siapa tahu dengan itu kondisi keuangan Lampung Putra jadi lebih baik. Tapi sebenarnya Pak kalau memang bisa kami ingin full time walaupun digaji hanya Nggak bisa. Bisa itu disampaikan. Nggak bisa. Iya. Kan bertahan kan udah dibilang Malah keinginan saya itu langsung jadi ASN. ini sebenarnya kayak gini Pak. Kalau menurut kami ya Pak ya dengan masa kerja yang 10 tahun ke atas ya maksud kami yang itu loh Pak. Kalau secara durasi melihat dari masa kerja kan nggak banyak tuh Pak. Kan full time tapi dengan gaji yang Biasanya umum. Ya, saya tadi pengen tanya berapa jumlah guru yang 10 Ya. tahun ini nanti kita komunikasikan. Kalau saya sih mikirnya kalau memang tidak bisa dari ASN non ASN langsung ke full waktu, yang penting kalian masuk ke paruh waktu dulu. Nanti begitu anggaran ini bisa langsung ke full waktu. Sebenarnya iya Pak, sebenarnya permintaan itu sedikit sih Pak. Sebenarnya dari penjelasan Bapak itu tadi, dari Bapak keuangan itu tadi. Gimana, Mas? Monggo. Ya, saya hanya membuka sedikit Pak. Nah, di dalam APBD itu kita punya pendapatan DAU-SG. DAU-SG untuk P3K. Nah, selama ini kita hanya mendapatkan 3 miliar, batasan paling tinggi 3 miliar. 3 miliar. Nah, sebelumnya itu terhitung untuk jumlah formasi yang mau diusulkan. Karena di sini kan ada bahasanya PPK dapat mengusulkan secara bertahap. Dari jumlah DAU-SG-nya, kalau terhitung hanya 3 miliar, paling 600-an satu tahun, itu pun dibayar di ujung tahun 600 formasi. Satu bulan. 600 orang. DAU-SG ini bisa diperjuangkan atau tidak itu yang kami belum tahu perhitungan. Dibayar 1 bulan. Nggak apa-apa, yang penting sudah jadi P3K. Ya, Dulu aja Siapa? semua. Itu buat kami nggak apa-apa loh Pak digaji. Hati-hati Bapak Izin Pak, itu kan tujuannya untuk membayar gaji setelah dia ditetapkan sebagai P3K. Itu P3K. Iya, kan penentuan formasinya dari jumlah kemampuan itu. Tapi kan Kan negara 3 miliar. Kemarin kami sudah berkoordinasi rapat bersama dengan BPSDM. Hitungan formasi ini ya, yang berdasarkan kemampuan tadi, DAU-SG tadi, itu belum ketemu formasinya. Apakah sudah ditutup untuk pengusulan formasi juga? Ini pada saat 2023 ya Pak, kalau nggak salah. 2024 ya. Nah, Muncul nilai itu tuh usulan dari bukan Pak, memang rincian APBN DAU-SG itu 3 miliar pada saat itu 2024. Nah, formasi ini kan kami ketinggalan ini apa namanya? Info lah intinya, bagaimana mengusulkan formasi itu sejumlah dari dana 3 miliar. Karena parkir ya nih. Iya, ada Pak memang untuk membayar gaji P3K yang sudah ditetapkan. Yang penuh. Cocok itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit terkait dengan DAU-SG P3K itu, sebenarnya kan apa yang Spesifik grant. Ya, itu kan spesifik grant bukan hanya untuk dinas, bukan hanya untuk urusan pendidikan, Pak, bukan, tapi untuk semua.
Dan DAO SG P3K itu memang dari pusat sudah menghitung formasi yang dibuka untuk Lampung Utara. Jadi kenapa pusat pasang 3 miliar? Karena memang pusat diberi jatah untuk 103 orang 103 orang itu, Pak. Jadi kita nggak bisa juga maju ke situ. Terus kalaupun kita mau berjuang minta tambah itu Allah alam. Itu artinya posnya sudah jelas itu. Iya, sementara hari ini kan yang diminta teman-teman forum guru honor ini adalah bagaimana nasib mereka bisa dibayar yang sesuai, kan itu sebenarnya. Nah, kita balik lagi tadi di Kemenpan itu kan jelas ya, statusnya dulu harus jelas. Jadi ketika dia dari status non ASN ketika dia dari status non ASN, kita kan akan merubah status mereka ini dari non ASN menjadi pegawai pemerintah semua. Jadi ASN semua kita ini. Nah, cuman berdasarkan Kemenpan ini di tahun 2024 kemarin kan belum selesai untuk penataan menjadi tenaga ASN. Nah, di tahun 2025 ini mereka yang ditata kembali ini bukan menjadi P3K penuh waktu, tapi semua akan ditata menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuannya. Nah, berarti guru-guru ini, teman-teman ini ada kemungkinan menjadi P3K paruh waktu. Nah, berarti kita ikut aturan main P3K paruh waktu. Penganggarannya juga ikut aturan main P3K paruh waktu. Nah, jadi P3K paruh waktu itu akan dibayarkan jasanya itu sesuai dengan apa yang mereka terima, minimal apa yang mereka terima ketika mereka menjadi non ASN. Atau jika pemerintah daerah keuangannya mampu membayar mereka sesuai dengan upah minimum kabupaten. Nah, hari ini pemerintah daerah itu kalau kita mau bayar berdasarkan UMK bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Jadi kita pakai aturan yang pilihan yang satunya, dibayar berdasarkan dengan apa yang mereka terima ketika mereka menjadi non ASN. Pertanyaannya, teman-teman ini kan menuntut mereka sudah kerja 5 sampai 10 tahun. Kalau status insya Allah mereka naik. Yang tadinya non ASN menjadi pegawai pemerintah paruh waktu. Hanya tinggal menunggu kapan sih mereka ini mau ditata. Pastinya bertahap, pastinya berkriteria. Itu urusan organisasi dan BKPSDM. Tapi dari kami penganggaran itu sudah kita buatkan formula kemarin. Nah, yang dianggarkan di APBD itu sebesar 35,7 miliar itu bagi penyedia jasa tenaga. Itu akan kita geser berdasarkan 7 item yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kemenpan ya. Kemenpan ya. Nanti Kemendagrinya rekeningnya menyesuaikan yang berada di Kemenpan itu. Ada 7 jabatan nanti. Termasuk di dalam situ adalah jasa tenaga pendidik dan kependidikan. Artinya guru dan pendidikan. Itu akan kita geser. Ketika di 35,7 itu guru-guru tidak ditampung di situ. Honornya tidak ditampung di situ. Nah, guru-guru selama ini, teman-teman honorer selama ini dibayarkan berdasarkan dana BOS. Nah, walau alam dana BOS itu berapa dibayarkan? Nah, menurut teman-teman tadi kan sekitar 250.000. Nah, pertanyaannya, adakah juknis? Nanti teman-teman dari Dinas Pendidikan itu bisa jelaskan. Apa sih juknis yang masuk di juknis BOS terhadap pembayaran guru-guru honorer ini? Bisa nggak dimungkinkan teman-teman honorer ini ada peningkatan kesejahteraan dari dana BOS itu gitu. Itu pertanyaannya. Karena mereka nanti ke depannya selama mereka jadi P3K paruh waktu ini sampai dengan berakhirnya 2025 ini akan dibayarkan berdasarkan dana BOS itu, bukan berdasarkan APBD. Itu jelas Kemenpennya. Tenaga kesehatan dibayarkan dari dana BLUT atau JKN. Tenaga pendidikan dibayarkan berdasarkan dana BOS. Itu. Nah, jadi kalau mau dibebankan ke APBD untuk tambahan, nah hari ini kami sedang melaksanakan penghitungan terhadap efisiensi anggaran. Nah, kalau nanti efisiensi anggaran itu memungkinkan ya mungkin ya. Kami juga nggak bisa ngambil keputusan dan tidak bisa juga ngasih apa ya
semacam janji-janji angin segar yang nggak jelas juga Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga sudah salah persepsi. Tapi yang jelas kita ini dibayarkan melalui dana BOS. Nah sekarang yang kita perjuangkan, bisa nggak sih juknis dana BOS itu menambah anggaran? Toh juga kan dana BOS itu dihitung berdasarkan siswa ya kalau saya tidak salah. Jumlah siswa di situ. Turunnya siswa turun juga. Iya, artinya enggak. Kita kan mengajar siswa-siswa itu. Iya. Kan gitu. Kalau dibalikkan ke kita lagi kan kenapa enggak gitu. Artinya kalau kita ngajar siswa, manfaat dari dana BOS itu lari ke untuk upah Bapak Ibu gitu loh. Imbalan Bapak Ibu mengajar selama ini. Nah, itu saya tanya. Yang honornya sedikit Pak, nggak bisa. Ntar Pak Adi, kan enggak, ketika memang status mereka diangkat menjadi paruh waktu nih, pastikan dapat pemberian jasa dari APBD. Nah, tetap mereka dapat dana BOS dua itu mungkin nggak? Menyalahin nggak gitu? Yang penting gini Pak, sekarang ini kami untuk mengambil keputusan itu kita butuh data dulu Pak. Ya, karena kita kan butuh peta dulu Pak. Kemampuan itu kan diukur dari kondisi. Enggak, itu bukan itu aku maksud Pak. Jadi ketika mereka paruh waktu, double pendapatan dari APBD dari tapi bos nggak dapat. Nggak bisa. Artinya upahnya satu. Oh, jadi salah satu harus pilih itu maksudnya. Iya. Nggak bisa tuh. Iya. Karena Aku tahu yang mana. izin Pak Dewan, pertama P3 paruh waktu ini ada PP-nya tersebut. Yang P3 paruh waktu ini kan belum ada turunannya untuk pembayaran upah, tapi diserahkan ke daerah berdasarkan kemampuan. Kemampuan kita dengan angka segitu mampu nggak menampung pangkalan data? Nah itu yang nanti akan ditetapkan apakah dia berdasarkan upah minimum ataukah ya apa kemampuannya. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Artinya clear ya. Artinya kalaupun nanti kemampuan pemerintah daerah bisa mengakomodir apa harapan yang menjadi harapan ibu-ibu, nanti kita bicarakan. Tapi nggak mungkin kita bicara di sini, karena kita harus ngobrol para petinggi-petinggi pemerintah daerah. Kemudian Pak, selamat datang Pak Dinas, Pak Kepala Dinas. Jadi kami sudah mulai duluan. Hari ini kami ingin, kenapa kok terlambat tadi mengundang jenengan, karena memang terkait dengan jumlah para buruh honorer ini yang notabene berjuang sudah selama kurang lebih yang 10 tahun. Itu ada nggak kita datanya, apa berapa jumlahnya yang masa 10 tahun dulu Pak ya, yang kemungkinan nanti akan kita menjadi data kita supaya kita bisa berbicara dengan petinggi daerah untuk memberikan solusi lah kira-kira. Monggo Pak Sukat. Hidupin semua, cek semua. Naikin ke atas aja. Ini anak orang menjadi semua kan? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DPR, kemudian Kepala Badan, rekan-rekan, kepala bagian dan seluruh ibu-ibu honorer dari guru ya, daripada perwakilan yang kurang. Dalam kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kami bisa hadir di sini. Saya juga hadir dengan Pak Ketua, ada Mas Adin, ini adalah yang pegang narkotik daripada guru sekabupaten Lampung. Kemudian ada juga dari Kadin pembinaan SMP. Saya tambahkan Bapak Ibu, Pak Ketua mohon izin atau kabar terkait dengan apa yang disampaikan dari Pak Anggaran tadi, Pak Muhajir ya, di anggaran terkait dengan pembayaran, dengan kata lain uang jasa atau honor ya. Apakah bisa atau tidak terkait dengan besarannya disesuaikan dengan upah minimum kita.
Pertama, Pak Ketua, kami sampaikan mekanisme jumlah pos itu belanja pegawai itu maksimal 50%. Pak. Kemudian siswa di sekolah itu Pak nggak sama Pak Ketua. Ada juga yang 100, ada juga yang mencapai 900, ada juga yang 40 Pak Ketua. Nah makanya mereka ini bervariasi Pak. Nah tapi kalau kita bisa sampaikan maksimal 1 juta ada Pak gajinya. Tapi saya nggak tahu, belum bisa sebutkan di sini apakah SMP atau SD. Tapi kita bicara secara umum. Tergantung dengan siswanya, Mas. Nanti kita sampaikan tergantung dengan siswanya. Jadi maksimal 1 juta. Kemudian tergantung dengan siswanya. Karena di situ jumlah dosisnya 50% maksimal belanja pegawai. Itu Pak terkait dengan penghasilan. Jadi Pak Ketua sekaligus kita sampaikan di sini kenapa terjadi uang jasanya ada yang 300, ada yang 500, ada yang 600. Ini bukan pilih kasih atau tebang pilih dari kepala sekolah ataupun ada kepentingan lain, tergantung dengan siswanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini, kemarin alhamdulillah kami intens komunikasi dengan BKPSDM bahwa ini loh honorer atau TKS yang ada di Dinas Pendidikan Pak. Sekaligus saya sampaikan mungkin Pak Wakil Ketua Mas Dedi mungkin nyambung juga persoalan pada saat itu ada saudaranya Pak pada saat itu bahwa ini dari pimpinan daerah sudah mengumpulkan kami bahwa semua OPD ini tidak ada lagi yang tercecer, disebar semua Pak Ketua datanya. Nah jadi kami perpanjangan waktu dari tanggal 15 sampai tanggal 20 ini sudah waktunya sudah minim Pak Ketua. Nah makanya pada saat itu kita tidak akan mengambil resiko Pak Ketua. Bagi kawan-kawan kita yang apakah lambat informasi atau memang dia nggak mau daftar melengkapi berkas dengan alasan dalih apapun, kami nggak mengambil resiko. Nah maka saya bilang melalui kepegawaian saya, tolong mereka yang dihubungi mau atau tidak mau sajikan bahwa kalau mau perpanjangan waktu sampai tanggal 20. Tapi kalau mereka nggak mau, sodorkan materai ini tanda tangan bahwa mereka itu nggak bersedia untuk mendaftarkan menjadi P3K apakah pada waktu yang jelas. Karena syarat itu Pak harus dia terdaftar dulu Pak. Tapi kalau dia nggak datang, berusaha itu kalau nggak salah 300 lebih kemarin itu datanya. Nah makanya kita Pak Ketua pada saat itu terjadi, ini kebetulan ada wilayah pemilihan Bapak juga pada saat itu, kenapa terjadi kita hadapkan dengan materai 10.000 karena mereka ini udah berapa kali kita ingatkan mereka ini nggak hadir. Nah setelah dia hadir Pak Ketua klarifikasinya beda lagi, saya nggak diberitahu Pak. Nah itu, nah alhamdulillah kita tarik lagi, nggak berlaku Pak, pernyataannya nggak berlaku, kita daftarkan, kira-kira gitu Pak. Nah kemudian terkait dengan ada jumlah berapa yang ada di Kabupaten Lampung Utara, secara umum 3.243 Pak Ketua guru yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini. Tapi kita 3.243 Pak. 3243. Honorer 3243. Ya, guru dan tenaga pendidikan ya. Tenaga pendidikan, TU administrasi. Ya, sebentar, saya terangkan dulu. Nah ini menurut kami, insya Allah semuanya sudah tercover semua, gitu kan. Tapi untuk data palingnya pemilahannya Pak Ketua, kita pilih karena ada tenaga pendidik dan ada juga yang tenaga kependidikan Pak. Nanti kita pilih, kalaupun nanti dibutuhkan dalam pertemuan ini segera kami siapkan Pak Ketua. Nah jadi mungkin itu Pak Ketua, Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Kalaupun nanti ada yang harus ditanyakan sesuai yang saya sampaikan tadi, ada yang pemegang Dapodik Lampung Utara Pak Dinada, kemudian perwakilan dari jenjang bidang juga ada Pak Kabit SMP. Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar Pak, izin sebentar Pak. Terima kasih. Izin sebentar Pak. Oke, monggo. Ya, sedikit aja Pak. Ini 3243 ini PNS atau honorer? Pak.
honor Pak. Honorer. Dan tenaga ini. Enggak, yang statusnya honorer ya? Iya. 3423 ini honorer semua. Iya. Di luar guru, PNS. Bukan PNS. Tidak termasuk PNS. Pak. Iya. Tenaga pendidik ini Iya. juga apa ya? Sama tendik. Sama tendik itu TU. TU ya. Ya. Termasuk tending nih. Termasuk tendik. Karena gini Pak, nanti mohon kalau saya keliru diklarifikasi BKD. Karena yang bisa diangkat dari P3K paruh waktu itu tenaga guru honorer atau honorer yang mengikuti seleksi tes ASN, baik P3K maupun CPNS ya. Jadi ya berapa maksimalnya mereka yang tahu, bukan saya. Jadi itu info aja. Makasih Pak. Jadi 3.243 ini guru honorer ya. Proses seleksi berarti ada rencana proses seleksi yang harus mereka ikuti. Berarti dari pangkalan data mereka mengikuti tidak proses ini nanti. Coba izin Bu ya. Izin sebentar. Pak, izin sebentar Pak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini perwakilan tendik saya sendiri Pak dari seluruh Lampung Utara. Saya sendiri. Jadi kemarin itu kami itu mengikuti tesnya itu ke Pemadam Pak, karena nggak ada farmasi kan. Ya. Daripada kami tidak ikut, Nggak apa-apa. kami masuk ke Pemadam Pak. Iya, tetapi banyak juga yang tidak mengikuti Pak. Ini Pak, banyak juga yang tidak mengikuti karena mereka kok kami tenaga pendidik kenapa ke Pemadam? Banyak yang enggak, ada yang enggak. Karena farmasi tidak dibuka untuk pendidik. Udah tahu saya itu. Iya Pak. Ya. Iya, terima kasih. Yang ikut tes kan? Tapi ada yang tidak Pak. Banyak yang enggak ikut Pak karena mereka Pemadam itu nggak mau mereka. Jadi kayak mana nasib mereka? Ya, oke. Kita merujuk aja ya. Gimana Bu? Ada lagi? Jangan lama-lama kita jumpa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Mohon maaf. Nama saya Meta Nur Hayati dari SD Negeri 3 Candimas. Izin Bapak terkait penjelasan yang dari awal sampai akhir ini kami simak. Insya Allah kami memahami regulasi yang ada karena kami berjuang juga sudah dari 2021 dan tentang anggaran pun kami juga mengikuti dan kami mencoba memahaminya sampai saat ini. Sekarang saya ingin menanyakan sedikit mungkin keluar dari konteks pembicaraan kita tentang paruh waktu dan penuh waktu, karena kita udah tahu regulasinya bahwa kita semua ini akan masuk ke paruh waktu dulu ya teman-teman. Yang ingin saya tanyakan terkait apalagi sekarang sudah ada pihak dari Dinas Pendidikan. 2 hari ini kami diberi informasi untuk mengisi perjanjian kerja Dinas Pendidikan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Dalam poin perjanjian kerja tersebut, di situ memang benar bahwa sumber dana guru itu asalnya dari bos ya Pak. Sedangkan kemampuan anggaran imbal jasa tadi sesuai banyaknya siswa dan sesuai kemampuan sekolah masing-masing. Kalau saya rasa maksimal 1 juta untuk guru SD nggak ada. Tapi di PK yang kami terima dan kami harus isi itu yang dibayarkan sesuai ARKAS. Di situ ada poin, ada nominalnya Pak. Nominalnya 1 juta. Paling kecil. 1 juta upah imbal jasa yang akan kami terima. Sesuai dengan perjanjian kerja yang barusan kami lakukan dari kemarin dan hari ini, itu pun informasinya masih berubah-ubah. Dari per 3 bulan, bisa diperpanjang 6 bulan, bahkan tadi berubah lagi jadi 12 bulan. Udah jadi 3 bulan. 12 bulan. Iya, 12 bulan, 1 tahun. Jadi kami ini bingung Pak. Iya. Kami nggak buat PK, nanti kami tertinggal, tidak dibayar. Sedangkan maaf,
Bapak Ibu, untuk khusus kami yang dinyatakan lulus sertifikasi, kami sudah tidak dibayarkan lagi oleh sekolah. Walaupun kami belum menerima tunjangan tersebut, kami tidak, dan yang sudah menerima pun itu tidak digaji dari yang tahun lalu. Nah, sedangkan kami mau mengisi PK itu di situ tertera ada nominalnya Pak 1 juta. Saya lupa di pasal berapa, kalau nggak salah pasal 5. Kalau nggak salah ada di poin pasal 5. Jadi kami mohon untuk perjanjian kerja yang kami buat ini, dan ini sudah dikumpul tapi suruh perbaiki lagi. Ini kami mohon Pak untuk Bapak Dewan beserta jajaran BKPSDM, tolong bantu kami juga untuk menanyakan kejelasan tentang PK ini. Ya, apalagi sudah ada Bapak Kepala Dinas di sini. Masalahnya kepala sekolah kami pun jika kami tanya bingung. Iya Pak. Dan tidak sesuai dengan yang diterima. Jadi kami harus menandatangani. karena sudah banyak kami yang dinyatakan lulus sertifikasi tapi tidak dibayar. Gitu Pak. Tanda tangan. Baik, siapa bisa menjelaskan ini? Yang ini, saya rasa paling enggak, paling itu kan kita kan baru tahu nih terkait dengan ada nilai 1 juta tuh. Itu coba dari ini mohon izin Pak Kadis pendidikan coba diadukan dulu supaya nanti dari bagian keuangan dan BKSDM bisa sambil monitor gitu loh. Sebab itu kan diserahkan gajinya itu minimal sama. Iya. Yang mereka terima pada tahun sebelumnya. Cuma di sini tadi dari ada nominal ya, kita tentukan langsung 1 juta. 1 juta iya. Makanya kami juga mohon nanti agak geli saya dengarnya. Izin nambahkan sedikit sebelum Kadis menjadikan. Berarti di sini dua sumber Nggak ada ini. apa jasa ya? Ini ada 1 juta? Nggak ada. Tapi jasa. Satu sumbernya dari yang satu lagi dari sertifikasi. Berarti dia punya 2 sumber jasa yang bisa. Sudah berkali-kali direvisi. Nah ini bukan sertifikasi berbeda lagi. Nah, sertifikasi memang semua dananya adalah dana pusat. Mungkin itu Pak, mungkin klarifikasi dulu atas kode ini. Tiga kali revisi. 3 kali revisi. Jadi itu yang membuat kami bingung, makanya kami sekalian bertanya mumpung Dan itu baru saja kemarin. Saya coba tanggapi dulu tentang, bukan dulu ini Pak Kabar, tentang perjanjian kerja ya. Kedengaran ya Bu, sampai sana? Iya. Oh, memang dari minggu kemarin kita sudah buat surat ditujukan kepada sekolah semua jenjang. Nah, perjanjian kerja itu bahwa syarat untuk menerima penghitungan uang jasa Bapak Ibu semuanya. Kalau umpamanya Ibu nanti terima jasanya, hitungannya per bulan dibayarkan per triwulan, itulah. Kalau tidak ada itu, ini belum bisa kita ranahkan untuk pemberian uang jasanya. Nah, jadi artinya kita tidak menambahkan di situ Pak Muhadjir bahwa berapapun besaran yang diterima selama ini di sekolah yang bersumber dari dana bos, kan ini bervariasi nih. Ada yang 1 juta, ada yang 300, ada yang 200, tergantung siswanya. Itulah yang diterterakan ke situ. Ini kemarin Bu Sarah, Pak Kabar, kami diskusi cukup panjang, Pak. Apakah semuanya kepala penggajiannya kan dari sekolah? Karena uang bos ini PA-nya adalah kepala sekolah. Nah, jadi itu Pak Kabar penjelasannya terkait PK itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, PK itu nanti diteken oleh kepala sekolah dan Dinas Pendidikan wajib punya arsipnya. Mungkin itu saya tambahkan. Artinya perjanjian kerja itu nominal dari bervariasi. Sesuai. Jadi jangan sampai ini sesuai dengan Yang dibayar. gaji yang dibayarkan ibu di sekolah. Jadi ada yang 1 juta, ada yang 300, ada yang 400. Terus kemarin itu PK-nya semua 1 juta. ya yang waktu Yang pertama kali. yang pertama yang kita terima itu nominalnya semuanya 1 juta. Jadi mohon Karena izin, ini Monggo Pak Martin. mohon izin Pak Wakil, mungkin kayak gini Bu, mungkin seperti tadi
yang seperti disampaikan oleh Pak Kadis itu kan nilainya kan bervariasi, ada maksimal sampai 1 juta. Mungkinkah itu tuh ngopi punya yang Teknis. yang 1 juta gitu loh? Yang teknis Pak. Jangan bilang nanti dari ini udah ditentukan 1 juta gitu loh. Kadang-kadang kan kita kan cobalah diurai dulu itu ngambil dari mana. Contohnya saya yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi yang maksimal tadi 1 juta. Terus Bu Peta ambil punya saya fotokopi, nyebar kemana-mana, bisa nggak kayak gitu kira-kira? Makanya Pak di sini saya mencoba mempertanyakannya karena semua teman-teman itu mendapatkan PK itu dengan jumlah nominal yang sama Pak. Oh iya, Seperti tadi itu Pak, enggak itu enggak sama. Seperti yang Bapak bilang, kopiannya. Iya. Karena kalau saya menerima kopian itu kosong. Nah iya, yang benar jadi kayak gini Bu. Kita ngulang ya supaya jadi kerangka pikirnya, konsepnya. Jadi kita ini kan masa untuk tahap kedua ini kan selesai di bulan 6 Juni. Jadi kita ini pemerintah Kabupaten Utara mempromosikan itu melibatkan hukum, BPKA semua, kita itu ngambil solusi terkait bagaimana sampai kita di bulan Juni nanti Bapak Ibu sekalian itu tetap mendapatkan penghasilan sampai nanti kita semua diangkat dengan kondisi kabupaten kita menjadi paruh waktu. Tapi kan nggak mungkin kita selama mengikuti seleksi ini, tahapan ini, Bapak Ibu sekalian, semua itu baik yang teknis, kesehatan dan guru itu harus mendapatkan penghasilan dan itu diatur oleh surat edaran pemerintah pusat dan ini kita tidak lanjuti. Nah, nanti juga Bapak Ibu sekalian ini jangan juga nanti nanya kabupaten lain, provinsi lain, itu berbeda juga. Ini khusus kita Lampung Utara juga, ini kita sudah sampai kita ini khusus BPKA sama BKPSDM itu ke BPKP untuk supaya legal formal regulasi untuk pencairan penghasilan kita itu bisa tidak menyalahi aturan. Makanya muncullah seperti kayak kita ini, mungkin kabupaten lain nanti kalau Bapak Ibu sekalian nanti tanya juga kabupaten lain kok beda, kalau nggak ada PK, ikutin aja. Nah cuman di sini semestinya harapannya besaran yang dituliskan ataupun dicantumkan dalam perjanjian kerja itu sama seperti tahun sebelumnya. Kenapa itu? Seperti disampaikan Pak Ali tadi, daerah itu ada dua pilihannya. Ini ya minimal ya, UMK ya. Yang kedua ada ini penghasilan sama sesuai dengan tahun sebelumnya Bapak Ibu sekalian peroleh. Nah itu, jadi tuliskan saja. Bapak Ibu kan tahu dari mana besaran jumlah nilai penghasilan pada tahun 2024 lah ngomong itu, nggak usah sebelumnya. Tahun 2024 kemarin dapat berapa? Nah itulah yang disampaikan ataupun dimuat dalam perjanjian kerja itu. Jadi sepakat ini Pak, rupanya juga itu kan beraneka ragam. Ya, itu aja mungkin. Clear ya? Sebentar Pak Ketua, sekali lagi Ibu yang menanyakan masalah PK tadi ya Bu. Jadi sekali lagi, kalaupun itu tidak beragam angkanya itu salah Bu. Ya. Jadi untuk lebih jelas, tanyakan sama PH dan kepala sekolahnya, Bu, saya ini membuat PK gaji saya berapa Bu, udah gitu aja. Ya, jangan sampai kawannya 500, Ibu turun 500, nanti salah. Siapa? Ya, Clear ya Bu? clear ya? Izin Pak, izin sebentar Pak, izin boleh Pak izin. Dari mana? Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 2 menit ya. Ya, Pak. Saya Rifai Sofyan dari Mati. Monggo. Hidupin ada yang mati gitu. Cek. Ya, Rifai Sofyan dari SD Negeri 1 Teluk Singkip mau menyampaikan. Nah, untuk pemberkasan yang tentu yang di situ paruh waktu, itu kami bertanya-tanya, itu kapan? Jadi mulai pelaksanaan pemberkasan paruh waktu sehingga kita nanti semua mendapatkan NIP untuk menuju P3K penuh waktu. Intinya kan gitu. Jadi paruh waktu itu intinya untuk kita naik ke penuh waktu, kan gitu Pak ya. Nah, mohon infonya Pak, di situ kapan kita mulai pemberkasan paruh waktunya. Kalau regulasi gaji paruh waktu itu kan emang ada di setiap
satuan pendidikan masing-masing. Nah, itu. Terus satu lagi Pak yang mau saya tanyakan, di sini ini entah sama atau beda ya sama yang lain. Kalau saya dari pemberkasan OPK ini guru SD ya, di situ pasal 4 di nomor 2 yang poin A ya, perpanjangan perjanjian kerja hanya dapat diberikan paling banyak 2 kali ya, 2 kali setelah perjanjian ke-1 berakhir pada tanggal ya, nah itu dibaca di 3 bulan. Ini cuma nanti kita ngomong lagi. Intinya poinnya gimana? Nah, jadi intinya itu, nah itu perpanjangan 2 kali itu gimana maksudnya Pak? Setelah 2 kali perpanjangan terus kita diangkat paruh waktu, ya, NIK keluar, ataukah setelah itu kita di DO misalkan gitu? DO. Udah cukup ya? Ya udah cukup. 2 poin ya. Ya Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terima kasih. Mas siapa namanya? Rifai. Mas Rifai dari Tulung Singgit. Pertama tadi jelas kalau terkait waktu kapan kita harus duduk satu meja dulu dengan pimpinan daerah. Kita belum ngomong bisa besok, lusa. Kalau mau saya sih minggu depan Mas. Tapi kan nggak mungkin. Jadi aku bukan nggak bisa jawab, nggak mau jawab, tapi nanti salah jawab. Nanti sama nuntutnya ke DPR. Yang kedua Pak Martahan yang bisa jawab yang kaitan dengan 2 kali perjanjian itu bagaimana? Jadinya apa? Mohon izin Pak, mungkin langsung saja ya Pak ya waktu kita Iya, Pak. terkait dengan itu kan 3 bulan ya. Iya. Iya, Pak. Banyak. Nanti Pak 3 bulan lanjutkan lagi untuk berikutnya. Ya, setelah itu Iya. Setelah itu Pak. Setelah itu Kita kan target kita ini kan Bulan 6. asal ini bulan Juni tahapan ini kita nunggu tahapan itu Pak ya seperti saya sampaikan tadi. Sambil nunggu tahapan kita sudah memformulasikan ada PK itu untuk jasa pembayaran penghasilan Bapak Ibu sekalian. Jadi terus nanti ini terus ikutin aja nanti terkait dengan perpanjangan PK itu. Kita mau jumatan Bu Iya, ya. siap. Terkait PK itu kebetulan saya ikut non-konsep juga di PK itu. Jadi PK itu dibuat masanya 3 bulan. Dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Itu PK. Kenapa dibuat 3 bulan? Tadinya harus dibuat tiap bulan. Tapi kalau dibuat tiap bulan, saran dari BPKP, rekomendasi dari BPKP kebanyakan. Kasihan teman-teman semua mau setiap bulan buat. Nah, terus kok bisa dibuat diperpanjang itu batasnya sampai 2 kali, hanya 2 kali karena perkiraan di tanggal 6 itu selesai semua bulan 6 itu selesai semua proses pengangkatan. Nah, kenapa bisa 2 kali? Berarti kalau 2 kali kan bulan 9 selesainya. Itu kita jaga-jaga, khawatir sampai dengan bulan 6 itu belum selesai proses administrasi pengangkatan teman-teman. Tapi gini, kalau dia bulan 4 saja selesai pengangkatan P3K paruh waktu dapat NIP, PK itu batal dengan sendirinya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, saya klausulnya itu. Pak izin Pak. Apa meneh? Kalau sama nggak Pak? Nggak usah. Enggak. Oh, cepat. Nah, ini masalah mutasi. Oh, mutasi. Kan saya misalnya mutasi dari SD 1 ke SD 2 ya Pak, sedangkan saya ini sudah SRD. Nah, kebetulan sekarang ini kita lagi buat PK. Nah, di sekolahan yang baru itu tidak sanggup untuk menggaji karena sudah serdik tadi. Jadi gimana ya Pak? Yang sudah sertifikasi dan tidak ada lagi di atas Pak. Terus kami harus bagaimana? Kenapa Bu? Karena tidak ada jam Pak. Sedangkan saya PPG itu guru kelas harus dapat kelas. Nah di sekolahan saya itu sudah penuh. Jadi saya harus mencari ke sekolahan lain. Nah di sekolahan lain itu saya sudah diterima Pak untuk jadi guru kelas. Tetapi di sekolahan yang baru saya kepala sekolahnya tidak sanggup. Mereka sanggup untuk menerima saya karena saya sudah serdik. Dan serdik itu tidak digaji lagi dari dana BOS. Mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Mohon izin Bu, nanti mungkin koordinasi aja dengan ini dinas ya Bu. Ya. Nah, kami juga baru dengar ini Bu, ada mutasi non ASN. Iya. Iya.
Iya. Oke, sebelum mutasi gaji berapa? 500.000. Pindah sekolah. Sebelum mutasi 500.000 dan setelah mutasi saya tidak digaji, Pak. Sudah nanti dibicarakan ya Bu ya. Ya. Jangan di sini nanti malah aku malah Pak fokus ya. Jam 12. Iya, betul. Ya. Ini Jumat. Betul. Banget. Jadi karena Pak Wansuri ada jadwal isi khotbah. Ya. Baik, terima kasih Bu sekalian. Kita awalnya kan yang saya maksud ini adalah Jadi kan udah sertif. pertama, kenapa saya undang Pak Kepala Dinas Pendidikan, Pak tolong Pak, karena tuntutan dari Kementerian Pendidikan yang 10 tahun ke atas nih yang untuk diprioritaskan. Jadi datanya kalau bisa dibagi lah 10 tahun ke atas itu ada berapa yang mungkin bisa kita perjuangkan. Awalnya itu ya, karena kita tengok lebar-lebar tapi nggak masalah. Keluhan ini kami terima kaitan dengan 2 kali PK tadi jelas dijawab. Karena sudah sertifikasi emang harus nyukupin jam Pak 24. Oke, kaitan dengan yang pindah sekolah, Ya. nanti dikomunikasikan internal saja. Nanti bagaimana solusinya supaya tetap menjadi pekerja ASN P3K Parwaka. Jadi sepakatnya di situ ya, kaitan nominal gaji itu berbeda.